Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Apa kabar? Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu laju reaksi atau juga dikenal dengan kinetika kimia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas materi ini. Untuk kalian yang kelas 11 tentu saja ini bisa sebagai persiapan untuk asesmen akhir semester ganjil ini. Oke, jadi untuk laju reaksi sendiri ada dua materi yang akan kita bahas dan kita akan bagi menjadi dua part supaya nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah konsep laju reaksi dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita mulai dari yang konsep laju reaksi sendiri. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di dalam laju reaksi ini? Laju reaksi itu secara pengertian gitu ya. Jadi dia adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap satuan waktu. Jadi dia adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu. Jadi untuk dalam reaksi kimia di sini selalu ada pembatasnya adalah tanda panah ya. Jadi saya punya sebelah kiri ada A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D. Nah, untuk P, Q, R, dan S sendiri itu kita kenal sebagai koefisien reaksi. Yang mana koefisien reaksi ini kita sudah berkenalan di materi kelas 10 tentunya. Dia itu adalah suatu bilangan bulat ya, yang menunjukkan perbandingan mol masing-masing penyusun suatu reaksi. Nah, kita kenal yang di sebelah kiri panah ini ya, dalam suatu persamaan reaksi kita sebut sebagai reaktan, sedangkan C dan D dia di kanan panah ini sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, ketika dihubungkan dengan konsep laju reaksi, maka A, B, C, dan D itu punya pengertian masing-masing gitu ya. Untuk A dan B karena dia sebagai reaktan, konsepnya itu adalah laju berkurangnya konsentrasi atau molaritas A dan B per satuan waktu. Nah, sedangkan untuk yang C dan D karena mereka adalah produk atau hasil reaksi, maka konsepnya adalah laju bertambahnya konsentrasi C dan D per satuan waktu gitu ya. Jadi coba kita simak kurva di sebelah kanan kita. Ini ada kurva hubungan antara sumbu X-nya adalah waktu, perubahan waktu, sedangkan sumbu Y adalah konsentrasi reaktan ya. Jadi kurung siku dalam kimia, ingat itu adalah menunjukkan konsentrasi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, untuk reaktan ini kan awalnya waktunya masih 0 gitu ya, belum terjadi reaksi, maka konsentrasi reaktan masih banyak, masih di atas gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, misalkan 1 detik, 2 detik atau sekian menit gitu ya. Nah, ternyata jumlah reaktan itu lama-kelamaan akan berkurang, menurun kurvanya, ya kan, kita tahu gitu ya. Artinya semua reaktan di sini gitu ya, dia lama-kelamaan akan habis, akan terkonversi menjadi produk seperti itu ya. Jadi yang namanya reaktan itu konsepnya selalu berkurang karena dia akan terkonversi menjadi produk atau hasil reaksi. Itu yang pertama ya. Itu makanya kenapa untuk yang A dan B ya, karena mereka ada di kiri panah, mereka sebagai reaktan, maka konsep laju reaksinya adalah laju berkurangnya konsentrasi A dan B per satuan waktu, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang produk, kita tahu produk itu kan dalam reaksi kimia itu hasil gitu ya, dia akan terus dihasilkan, makanya jumlahnya terus bertambah, naik kurvanya seperti itu gitu ya, terhadap satuan waktu. Maka disimbolkan untuk C dan D karena mereka adalah sebagai produk, maka konsepnya adalah laju bertambahnya gitu ya, bertambahnya konsentrasi atau molaritas C dan D per satuan waktu, seperti itu ya. Nah, dirumuskan dari konsep laju reaksi, kita punya rumus laju reaksi yang pertama gitu ya, kita pakai besaran R itu rate ya. Laju reaksi itu adalah perubahan molaritas atau konsentrasi per perubahan waktu ya. Jadi kalau yang kita kenal mungkin kecepatan itu adalah kecepatan melajunya kendaraan misalkan ya, itu kan bisa diukur tuh kelihatan di speedometer ya, satuannya misalkan 60 km per jam. Artinya setiap jam gitu ya, kendaraan tersebut mampu melaju sepanjang 60 km. Nah, sama gitu ya, kalau untuk di laju reaksi yang kita ukur adalah perubahan konsentrasinya. Berapa banyak sih konsentrasi reaktan atau produk yang berubah tiap satuan waktu, seperti itu ya. Nah,
kita ingatkan kembali bahwa yang namanya molaritas atau konsentrasi itu kalau kita turunkan gitu ya, itu adalah hasil pembagian antara mol dengan volume ya. Jadi mol di sini adalah mol, N maksudnya N adalah mol, sedangkan volume ya V adalah volume ya. Ini ada maksudnya M adalah konsentrasi molar, N itu adalah mol, V adalah volume, sedangkan waktu ya satunya T ya. Oke, itu konsep laju reaksi yang pertama ya. Ingat bahwa yang namanya reaktan itu jumlahnya selalu berkurang, sedangkan produk jumlahnya selalu bertambah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada konsep yang kedua gitu ya. Yang kedua ini masih di persamaan reaksi yang sama. Saya punya A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D dengan koefisien masing-masing P, Q, R dan S ya. Nah, di sini kesimpulannya benang merahnya kalau kita hubungkan dengan laju reaksi, ternyata perbandingan koefisien pun ada hubungannya dengan laju reaksi gitu ya, bahwa perbandingan koefisien suatu reaksi ya itu adalah nilainya akan sama dengan perbandingan laju reaksi gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita berkenalan koefisien reaksi itu adalah perbandingan mol ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum Gay-Lussac, kita juga bisa menentukan volume gas dari suatu komponen reaksi atau hasil dalam suatu reaksi itu dari koefisiennya juga. Nah, ternyata koefisien reaksi ada manfaat yang ketiga, yaitu sebagai penunjukan perbandingan laju reaksi. Oke, jadi perbandingan koefisien bisa kita samakan dengan perbandingan mol yang pertama, kedua adalah perbandingan volume gas, dan yang ketiga adalah perbandingan laju reaksi. Ya, ini kalau anak IPA nih biasanya suka rumus banget ya. Nah, ini ada laju reaksi A banding laju reaksi B berbanding laju reaksi C berbanding laju reaksi D ya. Dalam hal ini A, B, C dan D-nya itu nilainya akan sama dengan perbandingan P, Q banding R banding R ya. Jadi kalau kita mau menentukan laju reaksi suatu zat dalam reaksi kimia, ya kita harus tahu dulu minimal salah satu reaktan atau produknya diketahui berapa laju reaksinya untuk menentukan laju reaksi yang lainnya. Oke, ini sebagai contoh aja ya, gambaran soalnya kurang lebih kayak gini. Pada suatu praktikum kimia diketahui reaksi sebagai berikut. Ya, kita punya reaksi ada N2O5 menghasilkan NO2 dan O2 ya. Jadi mereka sudah punya koefisien masing-masing ya. Nah, kita perhatikan di sini koefisiennya masing-masing adalah si N2O5 itu 2 gitu ya, NO2-nya 4, sedangkan oksigennya berapa nih? Oh, kalau nggak ada berarti dia 1 ya, seperti itu. Oke, setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, ini waktunya gitu ya, waktunya berarti bisa kita anggap sebagai delta ya, delta T atau perubahan waktu gitu ya. Diketahui bahwa konsentrasi N2O5 berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar. Oke, dari situ kita bisa menentukan delta M-nya bukan ya, perubahan konsentrasi si N2O5 itu tinggal selisih aja, 2 dikurangi 0,5. Mohon maaf nih tulisannya kalau agak belepotan ya. Berapa tuh hasilnya? 1,5 ya, 1,5 molar. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah laju reaksi berkurangnya gas N2O5. Oke, sekali lagi ini N2O5 dia posisinya di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri, maka dia sebagai reaktan, makanya reaksinya berkurang jumlahnya. Oke, kita cari ya laju reaksi dari N2O5. Berarti kita pakai rumus yang tadi ya, yang laju reaksi yang pertama, jadi R gitu ya. Untuk yang A ini saya tandain deh biar nggak bingung ya. Ini untuk yang A ya, untuk yang A, maka laju reaksinya itu adalah menggunakan rumus delta M per delta T. Ini pensilnya kurang oke nih. Jadi delta M nya 1,5 molar, 5 dibagi 1,5 molar, sedangkan waktunya adalah selama 10 detik. Jadi berarti tinggal 1,5 bagi 10 berapa tuh? Ya, tinggal geser komanya ke kiri ya, jadi 0,15 ya, 0,15. Satuannya apa? Satuannya udah berarti molar per detik ya, molar per detik, molar per second ya biasanya.
Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah laju reaksi bertambahnya gas NO2. Oke, jadi kalau misalkan saya pindahin di sini ya, misalkan reaksinya saya pindahin ada N2O5 menjadi apa? Jadi prok 4 NO2 ditambah O2. Oke. Di sini si N2O5-nya koefisiennya 2. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan N2O5-nya udah ketahuan hasilnya 0,15 ya, laju reaksi kan dia 0,15 tuh. Kalau kita mau nyari si NO2 gimana gitu ya. Berarti kalau misalkan mau nyari NO2 ya udah tinggal dibandingin aja ya. Yang tanya NO2 koefisiennya 4, berarti 4/2 dibandingin sama N2O5-nya. Ya, kita lihat di sini perbandingannya 2:4 atau NO2 itu adalah 2 kalinya dari laju reaksi si N2O5. Ya, tinggal dikali 0,15. Berapa tuh? Ya. Ini 4 bagi 2 itu 2 kali 0,15 berarti 0,3 ya, 0,3 molar per detik. Dah. Gitu. Terus kalau oksigen gimana? Gitu ya, oksigen sebelah sini, sebelah kiri. Oke, kalau oksigen berarti laju reaksinya udah sama aja gitu ya. Oksigen koefisiennya berapa? 1 ya. Berarti 1 per bandingin sama N2O5 juga kali 0,15. Oke, berarti berapa hasilnya? 0,15 bagi 2 0,075. Benar nggak? 0,075. Oke ya, seperti dah jawabannya. Udah semua ada satunya sama molar per detik. Oke ya, bener ya, 0,15 bagi 2, 15 bagi 2 itu 7,5 ya, betul. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan laju reaksi dalam persamaan reaksi kita bisa memanfaatkan perbandingan koefisien. Oke. Selanjutnya ya, tanpa berlama-lama kita lanjut ke intinya gitu ya, tentang persamaan laju reaksi. Jadi di sini ada masih sama reaksinya, favorit ya. Selalu saya misalkan ada A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D dengan koefisien masing-masing P, Q, R dan S ya. Nah, dari persamaan reaksi ini lahirlah persamaan laju reaksi ya. Jadi laju reaksi atau R nilainya adalah setara dengan K dikali konsentrasi A dikalikan konsentrasi B. Ini kalau kita perhatikan si A dan B itu adanya di kiri panah ya, berarti dia sebagai reaktan. Oke, kita dapat kesimpulan bahwa yang masuk ke dalam persamaan laju reaksi itu hanya konsentrasi reaktannya saja ya, yang sebelah kiri aja yang masuk ke dalam persamaan reaksi. Oke, ini ada nilai K. Nilai K itu apa? Nilai K adalah konstanta laju reaksi, nilainya tetap. Kemudian adalah X adalah orde reaksi terhadap konsentrasi A. Ini X sebagai pangkatnya A ya, berarti orde reaksi A-nya. Kemudian Y adalah orde reaksi terhadap B. Ini Y sebagai pangkatnya B, berarti orde reaksinya B. Nah, ketika dijumlahkan X tambah Y ya, orde terhadap A ditambah orde terhadap B, maka diperolehlah harga orde total seperti itu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya orde reaksi itu apa gitu ya. Jadi orde reaksi itu kalau misalkan mau kita bahas, orde reaksi itu sebenarnya adalah suatu bilangan yang menyatakan seberapa besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi ya. Jadi kan yang namanya konsentrasi reaktan itu pasti berpengaruh karena kan kaitannya dengan jumlah partikel ya kan. Kalau konsentrasinya semakin tinggi, otomatis jumlah partikelnya juga semakin banyak yang bereaksi, otomatis laju reaksi juga akan berpengaruh gitu, akan berbeda ketika konsentrasinya berbeda. Nah, orde reaksi itu yang kita pelajari sampai saat ini ya untuk SMA ini ada orde 0, orde 1 dan orde 2. Maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kita coba lihat langsung di kurva ya. Jadi ini saya punya kurva orde 0 yang paling kiri ya, kurva orde 0. Ini V itu ya kita anggap sebagai R ya, sama aja lah. R velocity, R-nya rate ya, sama aja. Cuma saya takutnya ketuker sama volume karena volume kan lambangnya V juga. Jadi udah ngalah lah si tuan rumah jadi R ya, laju reaksinya. Nah, ini untuk perubahan konsentrasi. Jadi ini adalah perubahan konsentrasinya ya, ini konsentrasinya atau si M ya, berarti ya kita ganti deh ini jadi
sumbu X-nya itu adalah M ya, perubahan konsentrasi. Kemudian ini adalah laju reaksinya, sumbu Y-nya gitu. Perhatikan ya. Ketika konsentrasinya kita ubah-ubah, kalau misalnya di sini gitu ya. Oke, misal konsentrasinya yang paling kiri. Nah, ini berarti kalau kita tarik garis ke sumbu Y, maka laju reaksinya dapat di sini, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Terus kalau naik konsentrasinya, naikin jadi misalkan ini 1 lah, terus ini 2 gitu ya. Kita naikin, oh ternyata laju reaksi juga tetap di sini, nggak berubah ya. Kalau 3 M-nya, nah ini juga ternyata laju reaksi tetap di sini. Maksudnya apa berarti gitu ya? Maksudnya kita perhatikan bahwa laju reaksi pada orde 0 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Jadi mau kalian ubah berapapun konsentrasinya, itu tidak akan mengubah laju reaksi. Kurvanya konstan, lurus-lurus aja gitu ya. Berapapun konsentrasinya, ya sama aja laju reaksi sekian. Tentu saja hal ini bisa dimanfaatkan di bidang industri ya. Jadi kita harus tahu nih hal apa yang kira-kira bisa mempercepat suatu reaksi gitu ya. Oh ternyata konsentrasi nggak ngaruh nih karena orde 0, ya jangan digunakan perubahan konsentrasi kalau mau reaksinya cepat. Kita cari cara lain untuk mempercepat laju reaksinya gitu ya. Jadi orde 0 tuh ya sama aja kayak pangkat 0, ini kan makanya di rumusnya R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Kita tahu yang namanya pangkat 0 itu kan 1 ya, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, jadi nggak ngaruh ke laju reaksi. Oke, yang kedua adalah orde reaksi orde 1 ya. Orde 1 ini sama ya, sumbu X-nya nunjukin konsentrasi, sedangkan sumbu Y-nya nunjukin laju reaksi. Kita taruh titik lagi sini, ini bisa 1, 2, 3 ya. Ternyata kalau konsentrasinya 1, nah lajunya ya 1 juga ya nggak. Kalau dia 2, maka lajunya berapa? Ternyata 2 juga ya. Terus kalau 3 juga. Nah ini kayak kurva linier ya. Kita perhatikan, jadi laju reaksi pada orde 1 itu berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan pangkat 1 dari konsentrasi reaktan ya. Jadi tadi ya, kalau misalkan konsentrasi diubah 2 kalinya, maka laju naik 2 kali juga. Kalau konsentrasinya diubah 3 kalinya, maka laju menjadi 3 kali lipat lebih cepat lagi ya. Itu untuk yang orde 1. Oke, untuk orde 2 tentu saja karena orde itu sebagai pangkat ya, maka kalau orde 2 laju reaksi itu adalah pangkat 2 dari konsentrasi reaktan ya. Makanya kurvanya ini kurva parabola nih, gitu ya, persamaan kuadrat kan ya. Jadi kalau misalkan konsentrasinya naik 2 kali, maka laju reaksi menjadi 2 pangkat 2, 4 kali. Kalau konsentrasi diubah 3 kali, maka laju reaksinya jadi 3 pangkat 2, berapa? 9, seperti itu ya. Jadi anggap ya orde itu sebagai pangkat gitu ya. Kalau orde 0 ya berarti nggak berubah, tetap 1, karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kalau dia orde 1 ya berarti naik 1 jadi 1, konsentrasi naik 2 lajunya 2, konsentrasi naik 3 lajunya 3 juga, dan seterusnya kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya untuk orde 2 ya berarti pangkat 2. Selesai ya, itu tentang orde reaksi. Nah sebenarnya yang jadi PR kita sama-sama itu adalah menentukan orde reaksi ya. Jadi orde reaksi itu tidak bisa diturunkan dari matematika. Jadi orde reaksi itu baru ketahuan kalau kita sudah melakukan percobaan gitu ya. Makanya bentuk soal tentang persamaan laju reaksi itu biasanya tabel ya. Di sini saya punya tabel reaksi antara A, B menghasilkan C dan D ya. Dia bikin 4 kali percobaan, 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, jadi dari hasil percobaan ini dia minta tentukan orde reaksi terhadap A, kemudian tentukan orde reaksi terhadap B, terus ada orde totalnya, persamaan laju reaksi, sama terakhir dia minta kita menentukan konstanta laju reaksi. Kita coba ya. Oke, caranya sebenarnya kalau mau cepet nih ya, kita coba tadi kan orde reaksi itu sebagai pangkat ya. Jadi dari persamaan reaksi ini kita bisa nentuin persamaan laju reaksi. R sama dengan, tadi gimana yang masuk ke dalam persamaan laju reaksi itu hanya sebelah kiri aja ya.
Oke, jadi konstanta laju reaksi K dikalikan ada apa di situ di kiri? Ada A ya. A-nya kita misalkan dia pangkat X, kemudian B-nya pangkat Y ordenya. Nah, kita mau nyari orde A dan B, yaitu X dan Y. Oke, jadi kita mau nentuin yang orde X dulu ya. Oke, kalau misalkan mau nentuin orde X atau orde A, kita bandingkan data A. Kita bandingkan data A, tapi Oke, kita bandingkan data A, tapi yang B-nya itu sama. Maksudnya kayak gimana supaya B-nya itu bisa kita kita coret gitu ya nih. Contohnya yang B sama nih, ini 0,01 sama 0,01. Yaudah kita coret kali dia sama. Kalau dibandingin kan jadi 0,01 dibagi 0,01 habis gitu ya. Oke, kita cek ya untuk yang nentuin orde A-nya, berarti kita bandingin di sini si A data 1 dan 2 ini dari 0,01 ke 0,02 itu berapa kali lipat ya naiknya? 2 kali ya kan. Jadi ini misalkan untuk nentuin X ya, berarti naik 2 kali. Nah, jadi dia naik 2 kali gitu ya. Sedangkan laju reaksinya gimana? Laju reaksinya dari 2,5 ke 5 ini sama ya, bisa kita coret juga. Kalau perbandingan langsung aja 2,5 ke 5 juga naik berapa? Naik 2 kali ya kan. Ini kita hapus dulu deh. Nah, jadi dia naik 2 kali juga ternyata. Nah, jadi dapat nantinya 2 pangkat X hasilnya sama dengan berapa? 2. Nah, dapat X nya berapa? Dapat X nya itu adalah 2 pangkat berapa hasilnya? 2, 1. Jadi kayak gini, dia konsentrasi naik 2 kali, lajunya naik 2 kali juga ya, tentu saja orde 1 kan tadi kita udah bahas ya kan. Kalau misalkan dia linear naik 2 lajunya 2 juga ya berarti orde 1, naik 3 lajunya 3 juga ya berarti orde 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kalau kita mau nentuin orde B, berarti kita bandingin yang B-nya ya kan, tapi gunakan data yang kebetulan A-nya sama supaya si A bisa kita coret. Jadi kita bisa enak bandingin ya, mana yang A-nya sama. Oh ini nih, A sama nih, ini kan 0,02 0,02 gitu ya. Oke, tinggal langsung bandingin aja. Yang ini 0,01 ke 0,03 berapa kali lipat? 3 kali ya, 1 ke 3 kan 3 tuh, dapat 3, berarti 3 pangkat Y ya, hasilnya sama dengan ordenya gimana nih? 5 ke 4,5. Nah, ini hati-hati nih, dia 10 pangkat minnya beda. Atas 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 2. Ini kalau 10 pangkat min 2 nya kita jadikan 10 pangkat min 3, otomatis si 4,5 berubah jadi 45 ya kan. Nah, jadi ngitungnya 5 ke 45 itu adalah 9 kali. Nah, dapat deh persamaan ya, 3Y, 3 pangkat Y sama dengan 9. Oke, berarti berapa Y-nya? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya tentu saja 2. Dapat deh, berarti orde A-nya adalah 1, sedangkan orde B-nya adalah 2. Oke, jadi persamaan laju reaksinya secara lengkap itu adalah R sama dengan itu ya, K dikali konsentrasi A pangkat 1, B pangkat berapa? Pangkat 2, jadi kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa dia nanya? Oh, orde total. Yaudah, orde total tinggal dijumlahin aja tadi, ya kan? Orde totalnya berarti orde totalnya tinggal X tambah Y. Berapa? Yaudah 1 tambah 2. Berapa tambah 2 berapa? 3. Ya, benar 3 ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaannya apalagi tadi menentukan persamaan laju sudah ya, tadi yang udah kita lengkapi. Terus yang terakhir adalah nilai konstanta laju reaksi. Oke, nilai konstanta laju reaksinya kita berangkat dari persamaan laju reaksi. Oke ya. Oke, sebelumnya saya hapus dulu tempatnya supaya agak lowong ya. Jadi kita pokoknya udah tahu ordenya. Berapa tadi ordenya? Ingat nggak? Ordenya nih X nya 1, Y nya 2. Terus ya, nah ceritanya udah tahu kita. Oke, ini orde 1. Oh, orde 1 nggak usah ditulis sih, orde 2. Nah,
untuk menentukan laju konstanta laju reaksi, kita masukin aja data di tabel ke data persamaan laju gitu ya. Jadi mau yang mana nih? Pilih angka yang kira-kira enak menurut kalian. Kalau menurut saya sih yang nggak ada koma-koma itu biasanya enak nih, yang ini nih. Oke, aman nih, ya kan? Atau yang ini juga bisa. Yang atas aja ya. Oke, data ini kita masukkan ke situ. Ya. R-nya masukin 2,5 2,5 kali 10 pangkat min berapa? Min 3. Nah, ini K dikali A-nya berapa? A-nya ini 0,01. 0,01 itu kita ubah say. Jadi biar enak nih hitungnya. Jadi 10 pangkat nih 2 angka di belakang koma min 2 ya. Jadi 10 pangkat min 2 dikalikan B-nya juga sama 0,01, berarti 10 pangkat min 2 juga. 10 pangkat min 2. Ini pulpennya tidak baik. 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, berarti nanti dapatnya jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K ya, dikali ini 10 pangkat min 2, ini min 2 kali 2 berarti min 4 ya, tambah ini kali 10 pangkat min 2 juga, jadi 10 pangkat min 6 totalnya. Nah gitu, dapat harga K-nya. Nah, yang sendirian dibagi yang gandengan, jadi tinggal 2,5 dikali 10 pangkat min 3 min 3 dibagi ya 10 pangkat min 6 berapa tuh, jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 6 naiknya jadi plus ya, jadi min 3 tambah 6 3, jadi hasilnya 2,5 kali 1000 ya, berarti 2.500 itu harga K-nya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya untuk menentukan order reaksi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya. Ini untuk selanjutnya saya pernah bahas di kelas kimia 1, jadi teman-teman yang kimia 2 boleh banget minta penjelasan dari soal nomor 2 ini di kimia 1. Oke ya, kurang lebih sama caranya dengan yang soal sebelumnya. Oke, saya next lagi biar agak cepet ya. Dan ternyata sudah selesai sepertinya. Ini oke. Nah, ini juga sama. Oke, sekian dari konsep laju reaksi yang bagian pertama ya. Jadi kita lanjut di part 2 supaya nggak terlalu capek dan nggak terlalu panjang videonya. Jadi habis ini kalian bisa istirahat dulu lah ya, bisa minum dulu untuk belajar selanjutnya ke faktor-faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Oke, see you.